kita mungkin nanti bisa melihat banyak makhluk di luar manusia yang berkeliaran di dunia ini yang sama cerdasnya dengan manusia atau hampir sama cerdasnya dengan manusia. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal atau membaca buku dari Dr. Ian Pearson berjudul You Tomorrow. Jadi tentang apa-apa saja yang akan terjadi pada kita manusia esok hari. Sebenarnya esok hari itu pengertiannya esok di masa depan, yang bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi ya. Sebagian mungkin sudah terlihat akan terjadi ya. Jadi buku ini secara umum berbicara tentang prediksi-prediksi saudara Dr. Ian Pearson, seorang pengamat sekaligus peramal masa depan. Loh kok peramal ya? Dia meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan cuma dengan metodologi yang ilmiah ya, dia melalui perbandingan-perbandingan, melalui statistik, melalui data ya yang terus diamati terus sama dia dan dihitung terus, dan juga dikaitkan dengan kecenderungan yang terjadi atau yang dijalani oleh manusia sekarang gitu. Jadi apa yang dia ramalkan beberapa adalah mengenai kemanusiaan ya. Ya tentunya tentang manusia ini semua. Mulai dari manusia itu yang sebelum lahir ya, sampai bagaimana proses reproduksi itu terjadi, kemudian ramalan-ramalan akan turunnya tingkat kematian, dan tapi di samping itu juga terjadi turunnya tingkat populasi manusia, dan juga ada kecenderungan terjadinya kemanusiaan yang lebih abadi, yang lebih panjang umur ya. Mungkin rata-rata sekarang adalah 60, mungkin 20 tahun lagi mungkin bisa 80 sampai 100 tahun rata-rata usia manusia. Dunia saat ini tengah mencari bagaimana caranya bisa membuat umur manusia lebih panjang. Dan mungkin kita sedikit protes, buktinya gini, ada pandemi ini malah banyak orang yang umurnya pendek ya. Tapi 100 tahun lalu sewaktu terjadi pandemi flu Spanyol itu, yang meninggal itu diperkirakan 80 juta dan mengefek sekitar 500 juta orang. Jadi seluruh dunia pandemi kan, wabah global, bukan hanya sebatas di negara-negara Eropa, walaupun disebut sebagai flu Spanyol gitu misalnya, dia menyebar ke seluruh dunia. Walaupun kita nggak tahu asal muasal awalnya itu dari mana. Kalau kita bandingkan data kematian pada flu Spanyol 1918 sampai 1920 yang diperkirakan 80 juta orang, ada yang menulis 50 juta, bervariasi lah. Itu jauh sekali dengan wabah COVID sekarang ini. COVID-19 Amerika itu yang terbesar ya, sekitar negara-negara lain rata-rata masih di bawah ratusan ribu. Vietnam itu sedikit sekali, nggak sampai 100.000, jauh. Beberapa negara ada yang nol ya, ada yang nol. Indonesia sekitar 12.000 meninggal, terkena sekitar 400.000. Nanti bisa dicek lagi datanya. Nah ini terus berjalan juga kan datanya. Secara total masih jauh dengan flu Spanyol. Persis seperti yang diramalkan Dr. Ian Pearson ini. Kecanggihan teknologi kedokteran terus meningkat, dan kalau kita lihat penemuan vaksin ini kan cepat sekali itu masuk. Setelah wabah kencang di Cina sekitar 2019, kemudian ramainya itu adalah Januari-Februari, ramainya menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Perkirakan ini 11 bulan. Nah dengan kecepatan kecanggihan ya, teknologi kedokteran sekarang ini, baik di China, baik di Amerika, baik di Inggris yang juga Rusia yang kemudian juga menemukan juga virus vaksin itu ya relatif kurang dari setahun kan. Mulai ramainya itu Maret seperti kita ya, Maret dan April ya. Mungkin mereka baru kencang membuat vaksin itu sekitar bulan April atau Mei.
Kita lihat berarti hanya 5 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan atau 7 bulan lah. Mereka sudah menemukan vaksin. Sampai bulan ini malah rata-rata sudah sudah diuji cobakan ke masyarakat. Jadi sangat tepat, dan ramalan Dr. Ian ya di sini. Ini luar biasa. Manusia mungkin bisa 100 tahun dan banyak yang berusia seperti itu. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu banyak juga ada juga 100 tahun, tapi kan hanya orang-orang tertentu ya, yang mungkin yang mengerti rahasia obat-obatan tradisional atau yang memang gaya hidupnya sehat banget. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau banyak orang yang hidupnya lama, bagaimana dengan jumlah penduduk? Ras bule itu, ras Eropa, benua biru, menurun tingkat kelahirannya. Ada apa ya? Ya mungkin ada karena semakin tinggi kesejahteraan mereka, semakin tinggi pendidikan mereka, ada kecenderungan mereka untuk mengurangi angka kelahiran anak-anak mereka. Bahkan banyak yang tidak mau menikah juga kan di Eropa. Pertumbuhan yang cepat tuh di Afrika, di India, di China, Indonesia, negara-negara itu yang cepat pertumbuhannya. Kita lihat juga Singapura kan kekurangan penduduk, tangga kita. Juga mungkin ras Eropa yang ada di Afrika, di Australia juga akan mungkin menurun jumlahnya. Dan kita mungkin orang Indonesia yang akan cepat menyeberang ke sana, atau juga orang-orang dari China ya mungkin akan cepat ke sana. Ada banyak hal lagi yang diramalkan di sini ya, antara lain gaya hidup ya. Gaya hidup di sini misalnya mengenai musik ya. Musik nanti akan semakin banyak orang mudah membuat musik. Sekarang aja kita kalau membuat musik itu kan tinggal pakai program ya. Pakai program itu bisa kita buat itu musik. Sudah ada di situ drumnya, pianonya, keyboardnya, gitarnya, bassnya sudah ada. Kita tinggal menyatukan aja. Nadanya tinggal milih. Kita mau nada apa, temponya juga kita tinggal milih, notnya juga kita tinggal pilih. Yang mempunyai feeling musik lebih bagus pasti akan lebih cepat lagi bikin musiknya. Kemudian bikin kata-katanya, liriknya, kan luar biasa. Juga membuat video, membuat film ya, kita sudah lihat. Membuat video sekarang dengan HP sudah bisa, dengan handphone sudah bisa. Walaupun begitu kita buat video dengan handphone, studio-studio besar menemukan lagi cara membuat video yang lebih canggih lagi. Ya seperti itu. Kita mungkin nanti bisa melihat banyak makhluk di luar manusia yang berkeliaran di dunia ini yang sama cerdasnya dengan manusia, atau hampir sama cerdasnya dengan manusia. Karena nanti tinggal di cloning itu otak yang ada di manusia, di cloning ke dalam satu sistem sistem kecerdasan buatan, artificial intelligence ya, cloning melalui perangkat chip, tinggal dimasukkan ke robot. Nah, robot itu kan diprogram sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan. Apakah robot setelah sebegitu pinternya dia akan melawan manusia? Nah, itu satu pertanyaan yang juga sangat menakutkan ya. Bahkan dengan teknologi artificial intelligence itu, ini kita atau manusia nanti itu bisa menghidupkan zombie. Bayangkan tuh, zombie bisa dihidupkan dengan fisik seperti manusia, tapi dia tidak punya nyawa sebenarnya, nggak punya nyawa, tapi bisa dihidupkan. Bagaimana tuh? Kemudian dengan kecanggihan augmented reality, inilah perubahan-perubahan teknologi juga yang akan mempengaruhi manusia ke depan yang akan berubah. Ya. Banyak lagi misalnya pendidikan, ya, perawatan, wirausaha dan sebagainya, itu udah jelas ya, sudah terlihat sekarang. Pendidikan kan sudah mulai daring ya, sudah online, sudah Zoom dan sebagainya. Nanti lebih canggih lagi, pasti itu. Universitas mungkin akan tetap ada secara fisikal ya, seperti juga perpustakaan
Seperti juga bioskop ya, secara fisikal nanti dia akan tetap ada ya, tapi mungkin bentuknya sudah lebih canggih lagi dari yang sekarang kita kenal. Kemudian ada juga mengenai barang dah, yang paling kita lihat sekarang ini adalah misalnya mobil. Mobil itu kan sekarang sudah mulai yang autopilot ya, artinya tidak kita setir di jalan, dia bisa membaca, mengikuti map yang sudah ada di pikiran dia, di chip dia, sebagainya. Dia tinggal jalan aja. Manusia tinggal mencas saja baterainya. Nah ini banyak sekali perubahannya. Sepeda juga sudah mulai sekarang kan sepeda listrik juga. Sepeda listrik jadi tidak terus-terusan menggoes ya. Akibatnya mereka jarak jauh di atas 20-30 kilo itu cukup gempor juga, cukup capek dan melelahkan pastinya kalau terus menggunakan goesan. Nah, diakalin sekarang kan sudah mulai digabung dengan listrik. Jadi sesekali setelah capek yang goes, listriklah yang bekerja gitu. Soal bagaimana booking kantor, booking hotel, booking gedung udah biasa lah itu, gedung booking transportasi udah biasa. Tapi mungkin nanti cara bookingnya udah lebih di luar apa yang kita pahami sekarang. Semuanya akan berubah di masa depan ini. Termasukkah nanti emosi kita juga berubah? Apakah kita akan menjadi orang yang lebih datar, tidak sering marah-marah, tidak ingin berperang lagi, tidak mudah tersinggung, karena intelijensia kita makin tinggi dan kesadaran emosi kita juga makin kuat. Tidak mudah lagi untuk baper ya, marah-marah. Sampai di mana manusia ini akan mengejar terus perubahan-perubahan pada nilai-nilai kemanusiaannya, pada proses-proses biologisnya, pada lebih jauh lagi mungkin pada takdir-takdirnya. Demikian ulasan saya mengenai buku You Tomorrow atau tentang kita di masa depan dari Dr. Ian Pearson. Semoga bermanfaat.